Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Oktana Azizah, NIM 21101161200001. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulang kembali tentang penjelasan Ibu Nur Cahaya, yaitu terkait dengan linguistik umum tentang hakikat bahasa. Nah, apa sih bahasa itu? Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang memiliki makna dan dipergunakan oleh para anggota kelompok untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa itu mempunyai sifat atau ciri. Sifat atau ciri bahasa adalah tanda khas yang hanya ada pada bahasa, sehingga membedakannya dengan sesuatu hal lain. Ciri bahasa yang pertama adalah bahasa berupa bunyi. Tidak semua bunyi dapat digolongkan sebagai bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan dalam bahasa. Namun tidak semua yang dihasilkan alat ucap manusia itu disebut bahasa. Batuk, bersin misalnya, bukanlah sebuah bahasa. Kemudian ciri yang kedua adalah bermakna. Makna atau arti adalah pengertian yang diberikan pada suatu bentuk kebahasaan. Bentuk kebahasaan atau yang juga disebut dengan satuan kebahasaan. Dapat berupa morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Bentuk kebahasaan tersebut pasti memiliki makna, entah itu makna leksikal, makna gramatikal, atau makna pragmatik. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa semua ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Hal ini sejalan dengan fungsi bahasa, yaitu sebagai bunyi, sebab tidak semua bunyi dapat disebut dengan bahasa. Kemudian ciri yang ketiga adalah bahasa adalah sebuah sistem. Sistem adalah sesuatu yang tersusun, teratur, dan berpola. Kata sistem dapat diartikan sebagai susunan teratur yang berpola, sehingga membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Artinya, sistem bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Sistem adalah keseluruhan dari sistem bawahan yang membentuknya. Sebagai sebuah sistem, bahasa juga bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis artinya bahasa tersusun secara teratur dan berpola. Adapun sistemis artinya bahasa tersusun dari beberapa subsistem. Subsistem bahasa diantaranya adalah sintaksis, morfologi, fonologi, semantik, dan leksikon. Sintaksis adalah subsistem ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari tentang susunan kalimat. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bentuk kata. Fonologi adalah subsistem ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Semantik adalah subsistem ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna. Sedangkan leksikon adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang kosakata. Ciri bahasa yang keempat, yaitu bahasa bersifat arbitrer. Dapat diartikan sebagaimana suka, berubah-ubah, tidak tetap, dan sewenang-wenang. Istilah arbitrer dalam pengertian ini artinya tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa, yaitu huruf, angka, dan bunyi dengan konsep dari lambang tersebut. Misalnya dalam penamaan berbeda pada sebuah benda, tetapi memiliki makna yang sama. Es kelapa misalnya, orang Banjar menyebutnya es nyiur, orang Jawa menyebutnya es degan, lalu orang Barabai menyebutnya es cawu. Katanya berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama berdasarkan kesepakatan dari daerah tersebut. Kemudian ciri bahasa yang kelima, yaitu konvensional. Konvensional artinya berdasarkan kesepakatan suatu kelompok. Bahasa, walaupun bersifat arbitrer, namun dalam penggunaan lambang harus diikuti oleh setiap kelompok masyarakat tersebut. Misalnya, kelompok masyarakat bahasa Indonesia harus mengikuti aturan yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Begitu juga dalam kelompok bahasa masyarakat daerah maupun komunitas yang lebih kecil. Ciri bahasa yang selanjutnya yaitu universal. Dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh dunia.
Ciri bahasa yang universal dapat diartikan bahwa semua bahasa di dunia memiliki sifat tertentu yang sama dengan bahasa lainnya. Contoh ciri universal pada bahasa adalah bunyi bahasa yang berupa vokal dan konsonan pada semua bahasa di dunia. Kemudian ciri bahasa yang ketujuh adalah bahasa itu bersifat unik. Unik secara singkat dapat diartikan sebagai ciri khas atau ciri khusus. Ciri khas tersebut berlaku pada semua bahasa yang ada di dunia. Tentang keunikan ini, ada yang menyatakan, jika keunikan terjadi pada sekelompok bahasa yang berada dalam satu rumpun atau satu kelompok bahasa, lebih baik jangan disebut keunikan, melainkan ciri dari rumpun atau golongan bahasa itu. Kemudian yang kedelapan, bahasa itu bersifat produktif. Kata produktif dapat diartikan sebagai mampu menghasilkan secara terus-menerus. Sifat bahasa yang produktif berarti kemampuan bahasa dalam menghasilkan istilah secara terus-menerus. Walaupun hanya terdiri dari unsur yang terbatas, A sampai Z atau 0 sampai 9, bahasa dapat menghasilkan berbagai macam istilah baru. Misalnya, huruf yang terdiri dari A, H, N, T, dan U dapat membentuk kata Tuhan, hutan, hantu, dan tahun. Begitupun dengan penggabungan huruf lain yang membentuk kata, kemudian kalimat, paragraf, hingga wacana. Kemudian ciri yang kesembilan yaitu bahasa bervariasi. Sifat selanjutnya dari bahasa adalah bahasa itu bervariasi. Bervariasi dapat berarti mempunyai berbagai bentuk, jenis, atau ragam. Bahasa itu bervariasi artinya bahasa memiliki berbagai bentuk. Variasi bahasa dibagi menjadi 3, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi bahasa yang mencirikan perseorangan atau individu. Dialek adalah variasi bahasa yang mencirikan kelompok masyarakat pada suatu tempat atau waktu tertentu. Dialek dapat disebut pula dengan sebutan dialek regional, dialek areal, dialek geografi, atau yang umumnya dikenal dengan logat. Selanjutnya, variasi bahasa berupa ragam. Ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Ragam bahasa ini dapat berupa ragam bahasa formal, non-formal, lisan, tulisan, bertelepon, SMS, jurnalistik, sastra, militer, atau hukum. Kemudian ciri yang terakhir yaitu manusiawi. Ciri atau sifat terakhir dari bahasa adalah bahasa itu bersifat manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi artinya bahasa itu hanya digunakan oleh manusia. Ciri ini sekaligus merangkum semua ciri dari bahasa. Bahasa itu bersifat manusiawi sebab bahasa adalah suatu sistem simbol yang bersifat arbitrer, bermakna, dan produktif. Hewan tidak dikategorikan memiliki bahasa, sebab dalam berkomunikasi, hewan hanya menggunakan gerak isyarat. Hewan tidak memiliki sistem berupa simbol. Selanjutnya, bahasa hewan tidak bersifat produktif. Artinya bahasa hewan tidak berkembang layaknya bahasa manusia. Kita tidak pernah menjumpai suara hewan. Misalnya, ayam pada suatu waktu berkokok dengan nada yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum yaitu sebagai alat komunikasi, secara khusus yaitu sebagai financiaro. Yang pertama, personal, yaitu berusaha mengenalkan diri Anda. Yang kedua, interpersonal, yaitu berkaitan dengan menggunakan bahasa untuk bertutur dengan orang lain. Yang ketiga, direktif atau perintah yang ingin kita lakukan karena kita memiliki power. Yang keempat, referensial, yang berarti sebagai acuan atau referensi. Yang kelima, imajinatif, yaitu mengekspresikan perasaan dalam bentuk novel, cerpen, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.